duduk mulai ibadahnya, turunlah spanduk-spanduk, ya kan. Terus saya lihat spanduknya udah mulai kaget karena di situ udah banyak kayak simbol-simbol. Menjelaskan bahwa semua agama yang ada di dunia ini semuanya itu adalah kebohongan. Karena isinya semuanya adalah dibuat oleh manusia. Gitu kan, dia sebutin semua nabi yang ada, dia sebutin semua yang kita percaya itu. Nah, si janin ini nanti diambil, di blender sampai halus, sampai jadi darah, dan itu memang dimasukin kayak ada cawan gitu, kayak cawan kayak gini tapi gede, dan itu akan dibagi-bagi nanti, dicampurin sama darah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi nih gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue sudah ada Bang Rizky. Waduh, gimana Bang kabar ini Bang? Sehat Bang. Sehat ya? Wah, salam untuk teman-teman semua dan juga istri di rumah nih Bang. Tadi sempet nyabain dulu sebelum syuting gitu kan. Oke Bang, kesibukan sekarang apa nih Bang Rizky nih? Katanya lagi nyusun buku nih. Iya, sekarang tuh lagi nyusun ada buku nih Bang, tentang kisah hidup gue. Dan juga ada ya kerjaan lah gitu, pekerjaan dan mungkin ya doain ya Bang ya bisa rilis bukunya tahun ini gitu. Amin. Ayo untuk teman-teman semua kita doakan supaya Bang Rizky cepat ngeluarin buku yang dimana buku itu nanti isinya kisah perjalanan hidup dari mulai kecil sampai sekarang ini. Tentunya pasti kalau hidup kan pengalaman seorang pasti beda-beda ya Bang ya. Ada yang baik, ada yang buruk, bahkan ada yang tadinya buruk sekarang baik. Atau mungkin ada yang kebalik lagi kan baik buruk, karena pasti hidup tuh nggak baik-baik aja gitu. Masih ada lika-liku gitu kan. Misalkan nanti udah rilis nih bukunya, teman-teman semua langsung aja tuh nanti order lah, pokoknya gue cantumin lah di bawah lah. Pokoknya gue infoin dah gitu kan. Oke. Doain aja biar kelar tahun ini. Nah, itu dia tahun biar ini. Biar ketunda lagi. 2023 ya. Jangan ketunda lagi Bang. Cepet-cepetan tuh. Oke Bang. Siap. Pada video kali ini, Abang ingin menceritakan pengalamannya saat kejadian di mana nih Bang? Jadi pada hari ini gue pengen kisah hidup sih Bang sebenarnya yang cukup kelam sih menurut gue, karena gue pernah kejebak di satu sekte yaitu gereja setan. Oh, iya. Gereja setan Bang? Yes, gereja setan atau sekte setan. Iya, sekte setan. Itu tahun berapa Bang? 2018. Dan saat terjun ke sekte itu kita bilang terjun masuk ke situ, berapa lama itu? Hitungan bulan sih Bang. Sekitar 4 bulanan sampai ya hampir 4 bulanan lah. Oh. 4 bulanan. Apa yang bisa rasain kayak gini? Apa yang bikin Bang Rizky kalau ini nih kayaknya gereja setan deh? Wah, itu nanti akan gue ceritain nih detailnya. Jadi ada nih Bang yang bikin gue itu kayak ya pengajarannya ya kan, dan ya pokoknya semuanya itu berbalik dengan apa yang ada di agama-agama kita. Diputerbalikan semuanya itu. Oh. Gitu. Dan dari situ baru Bang Rizky ngeh kalau wah ini gak bener nih. Iya. Tahu sempat kedoktrin dikit gak Bang? Ya selama 4 bulan itu sempat percaya. Sempat percaya. Bahkan pengen ada rasa kayak gue harus tinggal di situ. Wah. Gitu. Karena ya sangat-sangat
ya gimana ya, buat anak muda tuh langsung Bang bikin ya logika banget sih jatuhnya. Betul. Dan emang di saat kita butuh sesuatu tuh kayak ya gue butuh di situ karena gue ingin sesuatu juga. Jadi kayak gitu jatuhnya. Oke, mungkin nih bahkan pasti ada nilai positifnya nih gitu kan, ada pembelajaran yang untuk teman-teman semua yang bisa ambil nih. Mungkin tahan dulu kan ini Bang ceritanya Bang. Teman-teman semua biasanya udah penasaran kalau ada yang sesat-sesat ataupun setan-setan gitu kan. Oke. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Ngopi dulu Bang. Oke. Biar enjoy. Mantap. Sikat. Jadi awal mulanya tuh di tahun 2018 Bang. Jadi gua sempat ngalamin di mana tuh keluarga lagi hancur-hancur ya. Dasarnya tuh kayak papa gue tuh suka buat judi. Judinya kuat banget gitu. Dan mama gue tuh tipikal orang yang gimana ya? Kebalik jadinya. Mama gue yang bekerja keras gitu. Mencari uang untuk anak-anaknya dan bapak gue yang ngabisin gitu. Dia tuh judinya nggak nanggung-nanggung. Kadang sehari itu pernah bisa habis 20 juta. Sehari? Iya. Sehari 20 juta dan kadang dia bawa mobil misalkan. Hari ini udah bawa mobil, besok bawa motor. Tiba-tiba. Motor butut. Karena mobilnya itu digade. Itu saking parahnya. Sampai semuanya habis. Semuanya habis, keluarga berantakan, dan di mana tuh tiba keluarga itu jadi kayak bapak gue tuh marah besar gitu. Marah itu emang temperamen kan dari dulu tuh sama anak tuh bener-bener main hajar, main pukul, bahkan ya terkenal lah dengan premanismenya gitu di tempat gue tuh. Nggak ada yang dia takutin gitu. Abis lah anak-anaknya kayak jadi kejadian itu. Nah awal mulanya dia lagi ngejemur ayam. Nah ayamnya itu ayam aduan dia, ayam aduan yang cukup mahal, dan itu kita nggak ada yang tahu di rumah kalau dijemur, dan tiba-tiba ayamnya mati dan dia marah besar di situ sama kita, dan dia nyalain kita semua, dan padahal ya kita sendiri di rumah tuh nggak tahu kalau dia ngejemur ayam itu di mana, dia nggak tahu, dan akhirnya dia marah-marah, kita sampai mau dibunuh Bang, kita diusir sampai mau dibunuh, itu benar-benar situ terjadi benar-benar saya berantem sama bapak saya akhirnya kayak ngamuk, ngambil ke dalam, ngambil samurai. Iya, kami mau dibacok-bacokin kita. Di sini kita kabur semuanya. Nah, di masa kabur itu, kakak saya, mama saya, adik saya itu pergi ke rumah nenek saya. Saya sendiri misah. Oke. Saya misah karena saya merenungi diri saya. Saya ini dulunya rajin banget Bang ke gereja. Saya itu pengerja gereja. Dia hampir setiap hari saya bisa ke gereja gitu. Dibandingin orang-orang ya bisa dipikir saya sampai nginep di gereja dulu tuh sampai bener-bener wah saya cinta banget sama Tuhan gitu, saking cintanya. Terus itu saya pergi Bang, yang tadi saya pergi sendiri, saya merenung gitu. Saya pergi ke tempat yang benar-benar asing gitu buat saya, di satu gedung ada yang nggak kepake. Saya di situ beberapa hari, saya merenung kenapa kok Tuhan jahat banget gitu. Tuhan kok gini banget sama gue, kenapa kok Tuhan kayak nggak adil gitu. Selama ini gue sama Tuhan kurangnya apa gitu. Hampir setiap hari waktu gue ada buat Tuhan gitu. Gue hampir kayak gue udah nggak bisa kayak gini lagi. Akhirnya gue luapin semuanya itu di media sosial, ditanya Bang. Di media sosial gue luapin semuanya kebencian gue sama Tuhan, ya kan. Nah di Facebook tuh ada messenger gue Bang. Abis gue bikin kata-kata yang ya ibaratnya gue ngejelekin Tuhan lah gitu. Status gue yang parah banget betul. Tuh dia ngechat gue, temen SMK gue yang gue tahu dia dulu brengsek banget kan, tiba-tiba ngechat saya bilang shalom, anjir gitu. Udah mati, saya langsung ini bocah bener nih ngomong kayak gini, kaget kan, dia ngerti bahasa gini apa cuman bercanda gitu. Saya ladenin shalom ya bro gitu. Akhirnya
dia nanya, kenapa bro, gini-gini, gue lihat status lu kayaknya ini banget gitu kan, ada apa sih, dia nanya sama saya. Oh gue lagi kecewa, saya jelasin lah itu panjang chatnya, dan akhirnya dia ngomong ke saya, dia ngasih ayat Alkitab. Wih gila nih, ya kan, the best banget nih orang, kok dia tahu sampai ayat Alkitab, apa emang dia udah berubah, pertanyaan saya. Dan pertanyaan saya lagi, siapa yang bikin dia berubah, ya kan. Akhirnya pada ngechat, dia ngajakin saya ketemuan sama pendetanya. Dan itu benar-benar saya kayak, oh boleh, karena saya pengen tahu siapa sih yang bisa ngerubah lu bro gitu. Dan saya iyain. Dan di waktu masih masa saya penyendirian itu bang, ya kan, karena masih panas-panasnya tuh keluarga. Nah saya diajak ketemu di tempat makan dan ketemu sama dia. Dan dia nggak datang sendiri, bener dia bawa pendetanya. Pas saya lihat perawakannya, wih, kok pendetanya bule banget bang. Dilihat kayak gede tinggi ya kan, bule penampilannya. Yang di pikiran saya cuma satu, gue ngomong apa ya ntar, karena gue nggak bisa bahasa Inggris kan. Bilang gitu, gue nggak terlalu jago bahasa Inggris, taunya paling good morning, good afternoon kayak gitu doang. Dan akhirnya dia ngucapin selamat siang gitu, Rizky, dia bilang, ah iya pak. Akhirnya kayak fasih bahasa Indonesianya, ngobrol sama saya. Kita ngobrol panjang, saya jelasin, oh saya lagi ada masalah keluarga saya, gini kan, kami hancur gara-gara judi, gara-gara bapak saya. Dan akhirnya dia nyeramain saya, nggak boleh gitu sama orang tua, kamu harus kayak gitu, gimana pun itu orang tua kamu, kayak gitu. Padahal hati saya udah keras banget, dan saya ngeliat kayak, oh iya apa, saya bisa berpikir kayak gitu kan. Dan akhirnya setelah berbincang, dia dengan bahasa rohani banget ke saya, ya kita tukar-tukaran kontak kan bang, WA waktu itu, tukar kontak. Akhirnya saya pulang pun ke tempat itu penyendirian saya di chat sama dia. Ngechatnya intens bang, ngechatnya kayak lebih pacar gitu, kayak hampir pagi siang malam gitu kan. Sampai saya disuruh pulang sama dia tuh dari dia, kayak saya dikasih ayat Alkitab segala macem gini-gini tentang orang tua berbakti. Ya akhirnya saya pulang ke rumah dia kan dengan besar hati, kayak harus ya gimana juga kan itu rumah saya dan orang tua saya. Ya udah pulang masih chat-chatan sama pendeta itu, dan di mana dia itu akhirnya nyuruh saya buat datang ke tempat dia, datangnya ke gereja saya gitu. Gimana nggak kayak tertarik kan, saya setiap hari aja di chat sama dia, tertarik banget. Saya datang, pas saya datang tuh ya gerejanya tuh yang kayak gereja-gereja di mana-mana tuh bang, ada di mall gitu kan tempat gerejanya. Gede. Salah satu mall, cukup lumayan besar. Saya datang bawa motor kan, waktu itu bawa motor, saya kaget dia udah di tempat parkiran motor, ternyata nungguin saya, karena saya ada yang dia tunggu. Enggak, saya datang ke sini buat nungguin kamu, dia bilang gitu. Dan akhirnya setelah dia nungguin saya kayak merasa, gue istimewa banget nih, pendeta aja sampai datang gitu, sampai datang ke parkiran buat jemput gue doang, ya kan. Dan ini kita sama-sama jalan ke tempat gerejanya tuh, dilihatnya di depan kayak biasa aja, ya kan, kayak gereja pada umumnya, di mana ada asyir penyambut tamu, ya kan, ada segala macamnya itu kan, bentuknya, plangnya, itu gereja banget. Dan yang bikin saya nggak ada, oh ini bukan apa-apa, awalnya cuman gereja biasa. Dan pas masuk itu ke dalam, emang yang anehnya tuh ya cuman disuruh ini aja sih, kayak datang set, mas mohon maaf gitu kan, untuk segala alat komunikasi bisa ditaruh di sini, dititipkan gitu, dengan bahasanya seperti itu. Lah saya kaget ya, wih gila nih gereja khusyuk banget ya kan, sampai orang aja nggak boleh main HP gitu kan. Oh ya kali mungkin ini ya bagus lah, pantesan teman saya bisa berubah awal gitu. Sambil nunggu ibadah mulai, cuman saya ngeliat di sekitar kayak, loh kok awal-awalnya gitu kan yang masuk kayak gini gitu. Ya banyak di luar itu berpakaiannya kayak ya ada yang pakai baju gimana gitu mas, ya paham kali ya. Oke. Maksudnya ya kayak gitu. Terus setelah itu duduk mulai ibadahnya, turunlah spanduk ya kan. Terus saya lihat spanduknya udah mulai kaget, karena di situ udah banyak kayak simbol-simbol, ada 66 segala macam. Terus ada di tengah itu ada kayak patung gitu mas, patung kayak ya malaikat gitu. Dan di situ mulai ceng, wah terus ini bandnya saya tahu banget nih, karena kan saya suka juga musik underground kayak gitu kan. Saya suka nih, wah kok ada dia di sini kan, wah makin deg-degan aja nih hati, wah
nggak bener nih, gereja ini bukan gereja ya kan gitu kan. Akhirnya saya mencoba untuk keluar, udah bangun dari bangku gitu mau keluar, ditahan katanya gitu, mohon maaf mas, gereja ini belum selesai ibadahnya, intinya gitu, belum selesai ya silakan duduk lagi sampai selesai. Ya mau nggak mau kan jadi jatuhnya. Ya udah, ya saya ikutin gerejanya sampai tibalah di mana yang pendetanya teman saya itu, atau kita sebut aja pastor sekte, ya kan, dia khotbah menjelaskan bahwa semua agama yang ada di dunia ini semuanya itu adalah kebohongan, karena isinya semuanya adalah dibuat oleh manusia, gitu kan. Dia sebutin semua nabi yang ada, dia sebutin semua yang kita percaya itu, dan di situ dia bilang Lucifer ini adalah utusan Allah, ya kan. Yang selama ini dibilangnya Lucifer itu kalau di Kristen mas, di kepercayaan saya, Lucifer itu dibuang oleh Allah gitu kan. Dia malaikat yang dibuang oleh Allah, tapi di mereka dipercayai kalau dia itu adalah utusan Allah langsung untuk manusia-manusia yang ada di bumi. Dan di situ kayak, hah, gitu kan, kayak pemikiran, apa iya, gitu kan. Dia udah dijelasin terus mas tentang logika yang masuk. Ya cuman di sinilah ada kebahagiaan dan nggak ada larangan. Cuman larangan itu yang buat oleh manusia. Jadi larangan-larangan itu ya ibaratnya cuman karangan aja lah. Ya kan, sebenarnya nggak ada batasan. Di dunia ini adalah kesenangan. Dia bilangnya kayak gitu. Saya ingat banget kata-kata itu. Dan setelah itu, oh iya ya, itu mulai masuk ke otak saya tuh kayak langsung set. Bener juga ya, kayak gitu. Tapi masih ada keraguan dikit nih, karena apa iya begitu kan? Kayak gitu. Jadi bertanya-tanya sisi-sisi. Dan akhirnya setelah selesai dia khotbah, selesai ibadah semuanya, saya pulang. Saya pulang pun nggak dibiarin saya sendiri, diantar sama pendeta. Sama pendeta itu diantar mas, diantar sampai ke parkiran tadi. Dan kirain saya selesai sampai di situ. Masih di chat, udah sampai apa belum? Wah, perhatiannya lebih-lebih dari orang tua dan lebih-lebih dari pacar itu. Bener-bener yang saya rasain, oh, gue sampai diperhatiin kayak gini banget gitu sama dia. Gila banget kan, kalau kayak mas aja di kayak gitu kayak kerasnya pasti, oh, iya kan? Gue siapa sih, spesial banget sih? Betul. Spesial banget sih buat dia. Dan akhirnya udah, dan itu masih berjalan dengan hari-hari aktivitas biasa yang orang tua saya tahu. Saya tuh gerejanya ya udah ada gereja baru, dan gereja lama saya, ya kan, nggak tinggal diam sih mereka juga. Maksudnya mereka juga nyariin saya selama ini, ya ngechat saya atau gimana. Cuman saya abaikan, dan sampailah kayak saya tuh diajak sama pastor sekte ini. Pastor sekte diajak untuk, ayo dong datang nih. Cuman bukan di jam ibadah, ya kan. Ada sesuatu yang pengen saya tunjukin. Gitu. Wah, apa nih? Penasaran kan. Dan akhirnya saya datang. Saya datang tuh saya ditanya sama dia sambil ngobrol-ngobrol di tempatnya. Kamu punya cita-cita nggak? Punya, kan? Semenjak itu kan saya pikirannya cuma pengen punya uang, pengen terkenal, saya pengen kaya gitu. Yang saya tahu secara pemikiran singkat saya, yang terkenal kaya itu artis kan. Wah, artis, udah jadi artis pasti kaya dong. Saya bilang saya mau jadi artis gitu kan. Oh bisa, kamu mau jadi artis. Saya tahu kamu kan main musik digituin kan. Kau bisa nanti diorbitin sama orang-orang yang udah terkenal gitu kan. Nanti kamu akan diinikan, ya kan? Maksudnya dengan manajemen dibuatkan lagu segala macam, dibuatkan album, nanti kamu akan dipromosiin, masuk TV langsung kamu bisa terkenal. Wah, bisa Pak, bener. Iya, di sini tuh apa-apa bisa, gampang bisa dapetin. Kamu mau apa aja bisa di sini. Dibilang kayak gitu. Waduh, kata saya, wih, ini kan nggak salah kan kata Pak ini ternyata. Dan setelah itu, ya udah, kirain saya bisa langsung. Ternyata ada persyaratannya. Waduh, kata saya persyaratannya apa tuh Pak? Berat nggak nih kira-kira gitu kan? Enggak, persyaratannya cuman kamu, kan ada tuh perjanjian darah atau perjamuan. Di situ bilang perjamuan kudus lah, kalau di saya tuh. Jadi, nanti naruh darah kita akan digabungin tuh sama ada yang perjamuan di situ. Digabungin nanti akan diminum. Nah, itu salah satunya. Dan setelah itu, saya disuruh minta surat pengunduran diri dari gereja. Gereja yang lama itu? Gereja yang saya beneran ini. Yang gereja bener-bener yang... Iya. Jadi, menurut saya kan gampang ya. Ya lah, cuman 2 itu doang. Apa sih saya bisa dapetin? Pasti, ya Pak tenang. Saya akan buktiin nih dalam beberapa hari gitu. Ya udah, setelah itu, nah akhirnya kita udah ngobrol-ngobrol dari situ. Ya udah, ini saya mau nunjukin sesuatu sama kamu gituin. Jadi saya dikasih lihat ruangan-ruangan gitu mas.
Jadi di gereja itu ada ruangan-ruangan tersembunyi gitu khusus. Ruangannya ada 3 ruangan, ada beberapa ruangan gitu. Yang pertama saya lihat itu benar-benar pintu tuh, pernah nggak sih lihat pintu ada kacanya? Jadi kita bisa ngeliat aktivitas yang di dalam. Iya. Nah, jadi saya lihat ada cowok sama cowok lagi berpasangan, Mas. Lagi ituan. Gini, iya. Cowok sama cowok. Lagi. Wah, kata saya, waduh, kan geli ya. Ih, kok gitu. Terus sebelah lagi, lihat lagi kan, jalan lagi sebelah lagi ruangan cewek sama cewek. Oh, lesbi. Iya, lagi gitu juga. Cewek sama cewek. Di ruangan sebelah lagi ada lagi cewek sama cowok. Normal kan gini. Iya, tapi ini 2 pasangan yang beda. Misalkan saya punya keluarga, nah Mas punya keluarga. Nah itu kita bisa swing gitu, keren. Oh, bisa saling berbagi gitu, Mas. Oh, gila banget. Dan itu nanti hasilnya itu, ya kan? Itu tuh pasti dijadiin semua. Ibaratnya hamil kan. Nah, di hamil, nanti hamil itu akan dijadiin bahan buat persembahan kudus itu. Dan itu saya benar-benar ngelihat ada wadah gitu, Mas, wadah. Wadah kalau sekarang sih geli ya. Waktu itu kayaknya pengen banget rasanya. Wadah di dalamnya itu ada usia anak 3 bulan sampai 6 bulan lah gitu, Mas. Udah berbentuk. Tapi masih kecil dong. Iya, masih berlendir, iya, masih kecil. Janin. Yang gak dihidupin. Dan nanti itu bakalan dijadiin buat yang tadi saya bilang. Persembahan itu. Jadi ada perjamuan kudus. Nah, si janin ini nanti diambil, di blender sampai halus, sampai jadi darah. Dan itu memang dimasukin kayak ada cawan gitu, cawan kayak gini tapi gede. Dan itu akan dibagi-bagi nanti, dicampurin sama darah kita. Dan yang tadi saya bilang itu, nanti kita akan minum satu-satu, gantian. Semua pengurus itu. Pengurus gereja itu. Di situ saya nggak ngerasa kayak mual apa enggak. Situ wah gila, gua harus malah makin menggebu-gebu. Wah gila, gua gini doang gitu kan. Gua harus dapat. Ternyata nggak semudah yang saya pikirkan. Nggak semudah yang saya pikirkan. Gereja yang dulu saya sempat di situ ada namanya tim pastoral kan. Jadi saya pernah ngechat. Saya bilang saya mau bikin surat pengunduran diri. Tolong dibuatkan suratnya. Dia ngomong gini, boleh, tapi kamu datang ke saya. Saya nggak mau. Saya takut. Saya paling takut sama orang gereja. Kenapa? Nggak tahu, Mas, kenapa. Pokoknya ada rasa takut di diri saya tuh waktu itu. Kan bahkan selama ini gereja di tempat saya dulu beribadah, ya kan, itu selalu ada namanya kunjungan buat jemaat-jemaat yang udah lama nggak datang. Ya di hari Selasa waktu itu. Nah bahkan setelah saya menjalani hari-hari saya tuh tahu, Mas, ada orang gereja di rumah saya, gitu kan. Misalkan saya di sini nih, di rumah saya ada orang gereja, saya tahu saya nggak bakal pulang. Pasti saya nunggu dia pulang baru saya pulang. Bahkan satu kejadian itu, saya pernah udah satu rumah lagi rumah saya tuh bisa muter balik, Mas. Langsung ada tiba-tiba, jangan pulang. Muter balik saya langsung. Karena di rumah ada orang gereja. Bahkan mama saya pun sampai kayak ngomong bohong lah, almarhum mama saya sampai ngomong bohong kayak pulang, mama dipukulin ya sama papa. Saya bilang nggak percaya, itu ada orang gereja. Bener, emang ada orang gereja. Saking kayak gitu, Mas, saya punya kayak gitu, kayak ada instingnya kayak kuat. Dan akhirnya setelah itu nggak dapet ya, perjamuan itu tetap jalan. Perjamuan itu karena pas waktu itu ada ibadah khusus gitu, Mas. Jadi pas itu perjamuan itu tetap dilakuin dan saya nggak bisa dapat hal itu. Dan saya dibilangin, tenang, kamu ikut nanti yang berikutnya, begitu mungkin. Ya saya ngelihat, Mas, kayak sedih juga, kayak aduh gue pengen banget gitu ngerasain kayak gitu. Ya kan, orang-orang udah pada ini semua. Saya ngelihat, Mas, di tempat itu bukan cuman kayak orang-orang biasa kayak saya, tapi banyak orang-orang yang lebih hebat dari saya. Masih yang bisa kita lihat tuh orang terkaya lah, orang ya inilah pada zamannya, YouTuber, terus main band segala macem.
orang-orang terkenal intinya banyak. Wow, kata saya. Itu benar-benar ada di depan saya. Ini saya, mereka di depan. Sedang ngelakuin perjamuan. Lagi minum itu. Yang mohon maaf ya, janin di blender itu. Iya. Sedang ngelakuin. Diminum satu-satu, dia muter di depan. Saya cuma bisa ngeliatin dan kayak sedih gitu, kayak aduh, kesempatan ini lewat. Gitu kan. Kayak benar-benar kecewa gitu. Kenapa gitu kan. Pada waktu itu ya. Akhirnya ya udah. Berjalannya waktu, ya kan, beberapa bulan di situ, akhirnya pada ini Mas, ada pertemuan khusus gitu sedunia terkait pemimpin-pemimpin gereja-gereja setan yang ada di dunia itu. Tempatnya tuh ada di Asia Tenggara waktu itu, dan dipimpin oleh satu namanya Lord of the King, atau setara dengan nabi-nabi yang di agama kita, nabi-nabi besar di agama kita. Nah, lewat dialah maksudnya bisa langsung ada ke Lucifer misalkan kayak gitu. Kalau mau lihat apa, harus dia baru bisa ke Lucifer, baru ke Allah, kayak gitu tahapannya. Nah, setelah itu pendeta saya pergi dan kayak dia izin ke saya, kayak udah saya mau pergi dulu, kayak ada pembelajaran gitu juga mungkin buat dia. Dan selama itu saya udah lost contact dan nggak tahu saya harus kemana gitu kan. Udah lost contact udah lama. Dan di mana saya sendiri itu, saya cuman baca-baca aja Mas. Ada dulu namanya Satanic Bible, itu berbayar kalau nggak salah sekitar 650.000 atau 1 jutaan gitu. Nah kalau kita mau di platform gitu ya, tapi saya dapetnya gratis karena diinstalin waktu itu. Dan itu saya baca bukunya tentang teori-teori yang mengatakan oh ya, semuanya ada di situ tentang siapa sih itu Lucifer, siapa sih pengikutnya, terus akan jadi apakah kita selanjutnya, kayak gitu. Di situ banyak Mas, ada buku-bukunya dan baca-bacaannya, semuanya pokoknya kebalik dari apa yang ajaran kebaikan lah gitu yang kita tahu selama ini. Larangan-larangan, semuanya di dia nggak ada larangan. Kayak gitu. Dan setelah itu ya pada akhirnya saya sendirian kayak mikir gimana ya ini ya di dalam waktu-waktu saya ya kan. Dan saya ingat juga sebelum berangkat, beberapa hari sebelum berangkat tuh saya pernah duduk Mas, jadi merenung nih sebelum si pendeta itu berangkat, sekitar seminggu apa gimana itu. Saya duduk di rumah lagi di teras biasa gitu, lagi santai-santai, tiba-tiba nggak tahu kayak bengong gitu, semuanya gelap, ngeblank gelap, tapi saya sadar, kondisi sadar, lah saya di mana ngeblank gitu kan. Terus tiba-tiba ada orang muncul nih, segini muka saya Mas, segini dia di sini nih, ya kan, dekat banget, cuma beda sejengkal. Ini orang tapi sempurna banget, looknya benar-benar kayak manusia, wujudnya kagak ada cacatnya sama sekali, ibaratnya nggak ada noda, setitik noda tuh nggak ada, gitu kan. Bener-bener nih siapa, saya bilang gitu kan, ini orang kok kisah kayak gini. Terus dia ngomong dengan bahasanya yang dia bilang itu, saya lupa, tapi saya tahu, saya tahu dia ngomong apa gitu. Dengan bahasanya dia ngomong kalau aku ini adalah Lucifer dan kamu harus percaya sama aku. Dia bilang kayak gitu. Karena keselamatan ada di aku. Dia ngomongnya gitu. Dan kesenangan dunia hanya ada di aku. Dia ngomong, Lucifer, gitu kan. Saya langsung bener gitu kan, kayak kaget. Oh ini Lucifer. Dan waktu pas nyadar itu langsung kayak balik lagi. Setelah itu kayak beneran. Yang aku Lucifer tuh udah nggak ada tiba-tiba tuh. Nggak ada. Yang tadinya saya lagi nyantai-nyantai teras rumah, tiba-tiba nggak ada. Dan itu udah kembali normal lagi. Saya langsung ambil telepon, saya nanya, Pak pendeta, si pastor sekte ini saya tanya. Pastor sekte saya nelpon, saya nanya, Pak ini sih gini-gini. Iya, kamu udah dikasih tahu kalau kamu harus ngikut dia. Kamu udah diunjukin langsung. Dia tuh raja di atas segala raja sungguhan gitu kan. Jadi nggak perlu lagi kamu takutin di dunia ini gitu. Kamu nggak usah takut tentang apa-apa di dunia ini. Dan kamu udah ketemu dia, kayak gitu. Dia nyakinin saya. Masa sih, saya pikir gitu kan. Wih ya spesial banget, gue sampai ketemu kayak gitu, dikasih tahu. Dan akhirnya ya udah, seminggu setelah itu kan dia berangkat, lost contact benar-benar
ya ngejalanin hari-hari kayak biasa, cuman baca dengan nggak ketemu kemana-mana. Dan setelah itu akhirnya saya lagi duduk nih di rumah, lagi di kamar, bener-bener yang biasanya saya tahu Mas kalau ada orang gereja datang tiba-tiba dong gitu kan, feeling saya bisa langsung kabur gimana. Ini enggak, orang gereja saya, pendeta asli saya, pendeta beneran saya datang Mas, bisa ngebuka pintu saya, pintu kamar, ketemu sama saya. Saya kaget bukan main. Dalam pikir saya, kok bisa lu ketemu gua? Itu padahal selama ini nggak ada yang bisa kayak gitu. Oh, kaget kayak, ih, kayak gitu langsung. Nah, ketemu kan kayak gitu. Namanya Oma Dwi gitu kan. Ada di postingan IG juga ada dia, pendeta saya yang nemuin saya itu. Dan itu saya bener-bener kayak, selama ini kemana aja? Dia bilang dia tahu, maksudnya. Saya kaget kayak, kok nggak ada perasaan apa-apa? Yang tadinya tuh yang biasanya, oh ada bisikan kayak gimana? Kok ini nggak ada sama sekali. Dan akhirnya ketemu dan dibilang, ya saya tahu selama ini kamu kemana gini-gini. Dan mama saya tuh kaget, kayak mama saya kan dampingin dia kayak, selama ini ke gereja tuh gimana? Dia ngelihat saya habis baca Mas. Habis baca tuh isian Alkitabnya belum saya tutup di HP, jadi masih kelihatan gitu. Masih kelihatan iya. Udah ngeliat, oh bener ternyata gitu kan, bukan cuma omongan orang gitu kan. Terus dilihat, saya matiin kan, saya kaget, saya matiin kebuka. Itu benar-benar saya udah illuminate segala macam ya kan, di wallpaper saya di kamar tuh udah. Terus mama saya sampai nggak tahu, karena mama saya kan asal muasalnya nggak tahu kan kayak gitu-gitu, hal kayak gitu. Terus pas dijelasin, benar-benar nangis mama saya di situ. Oh ternyata bener kata orang katanya kamu kesini. Waduh, di situ saya juga kayak ngerasa gimana sama orang tua. Udah, emang ketahuan, nggak apa-apa saya bilang. Ya emang saya kayak gini, kayak gitu kan gitu saya. Ya saya nyeleneh lah gitu pas diceramain, nyeleneh. Dan akhirnya tiba di mana saya didoain lah. Ya sebelum pulang akhirnya ya saya doain kamu dulu ya. Ya silakan kalau mau doain. Cuman respon saya ya kayak gitu. Gimana? Nyeleneh kayak, apaan sih lu, nggak bakal bisa lu ngedoain gua kayak gitu. Nggak bakal inilah manjur gitu, nggak bakal. Gue udah nggak percaya, udah gitu. Udah nggak percaya sama Tuhan, udah nggak percaya gini-gini. Saya pikir udah kayak gitu kan ngomong. Jadi doain, mama saya nangis-nangis berdoa juga buat saya, dan akhirnya ya udah selesai. Mereka pulang. Dan itu ingat banget Desember Mas. Desember itu momennya kan Natal. Mau Natal. Nah ini ada yang spesial lagi yang bisa nemuin saya nih, orang-orang gereja juga. Saya lagi diam juga di kamar gitu, lagi diam. Tiba-tiba datang nih, ada namanya guru sekolah minggu saya. Kan saya kan dari kecil ibadah di tempat itu dari bener-bener udah lama gitu kan. Terus ada lagi namanya teman saya yang pernah saya ajak pelayanan di situ. Ada lagi 2 orang teman saya juga, teman sekolah minggu saya. Dia tuh bisa nemuin saya Mas. Jadi dia bilang dia nemuin saya itu bukan hal yang bisa datang-datang tiba-tiba datang, tapi butuh juga namanya kuasa, namanya dari dia puasa, ya kan, dia berdoa, dia mempersiapkan segalanya buat ketemu saya. Jadi nggak kucuk-kucuk datang ke rumah saya, dia itu mempersiapkan semuanya. Mereka itu ketemu sama saya mikir lagi, wah pantesan pendeta bisa temuin saya, pendeta saya bener nih. Ternyata ya persiapannya lumayan mateng buat ketemu saya, karena dia tahu yang dia temuin tuh bukan sembarang orang yang kayak gitu kan. Akhirnya, oh ini jadinya. Ya udah, mereka ngundang saya buat datang ya di ibadah Natal gitu. Intinya buat datang di ibadah Natal, dan akhirnya ada yang berbincang sampai di mana ya udah kita mau bantu doa. Saya ingat banget, kepala saya tuh dipegang ini sama guru sekolah minggu saya dulu, pegang kayak gini, kita berdoa. Itu mereka berdoa, dan saya sama mama saya juga ada di situ. Terusnya ngapain sih lu gitu loh Mas. Udah, lu ngapain sih sampai gitu-gitu? Doain aja, udah doain. Udah nyeleneh, akhirnya udah selesai doa. Mereka pulang, undangan itu saya sobek-sobek Mas. Saya buang. Saya pikir, udahlah ngapain sih lu, udah nggak butuh gua kayak gitu-gitu pikirnya. Setelah itu nih yang bikin titik awal saya balik gitu sama Tuhan, karena emang dari si sektenya saya udah nggak dihubung-hubungin lagi, ya kan. Terus saya pulang kerja. Saya waktu itu dapat kerjaan, pulang agak malam memang, sekitar jam 10-an lah malam, dan kondisi itu
bulan lagi terang-terangnya banget. Itu ingat banget tanggal 21 Desember. Pas kejadian tsunami sebelumnya. Nah itu Mas, saya banyak diingatkan dari situ, kayak saya ngelihat kejadian di bulan itu, saya ngeliat ke atas, kayak ada awan, gumpalan awan ya. Yang kita tuh gumpalan awan berbentuk salib. Gumpalan awan berbentuk salib, kayak di sebelahnya nih. Saya cuma nyeleneh ngomong, ya ini mah paling terawan kena angin hilang gitu kan. Tuhan kalau pengen saya balik lagi ke gereja, ya kan, bisa nggak mindahin itu mindahin itu tanda salib ke tengah-tengah bulan. Udah ngomongnya nyeleneh. Ya udah, pas pulang naik motor sampai gerbang rumah, mau ngeliat dulu nih ke atas nih. Ya kan, karena kan tadi penasaran kan. Iya. Lihat gini doang. Langsung saya nunduk. Masuk, saya liatin lagi. Benar, ternyata bulan itu sama tanda salib awan gumpalan itu ada di tengah-tengah gini Mas. Jadi satu. Anjir, pikir saya gitu. Tapi udah saya hirauin. Itu paling kebetulan, masih nyeleneh kebetulan. Akhirnya saya masuk kamar, iseng-iseng kan, buka laptop. Yang saya tahu tuh laptop saya kan, karena saya udah ikut sekte, saya kan benci sama semua yang berbau Tuhan. Udah saya hapus, udah saya delete semuanya. Udah saya pokoknya yang isi tentang Tuhan udah nggak ada lah. Isinya tentang ya gitulah, burukan semua yang ada. Nah saya buka laptop kan saya password. Yang tahu kan cuman saya. Saya buka waktu itu. Saya ngeliat gambarnya, ada gambar, mungkin ini cukup familiar ya, gambar Tuhan Yesus lagi gendong anak domba, pakai baju merah dan ini hijau. Saya kaget, kok masih ada gambar ini? Padahal sebelum dihapus. Oke, mungkin salah teknis saya ya kan, mungkin ya udah gue masih mengelak, mungkin ini nggak kehapus kali. Akhirnya saya close, saya ngeliat lagi di ada folder file yang namanya acak-acakan. Pernah nggak sih download sesuatu namanya acak-acakan? Random. Iya, random, bentuknya apa gitu. Saya pikir penasaran nih, apa ya? Takutnya yang nggak bener gitu kan. Klik tuh. Iya, saya klik, saya dengerin. Karena kan saya takutnya macam-macam. Saya masukin handset, langsung lagunya Hillsong, The Creed. The Creed itu tentang kita percaya dengan itu Mas, Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Tentang itu lagunya, Tritunggal. I believe in God of Father, itu salah satu lagu yang saya suka dulu juga. Itu saya tiba-tiba nangis Mas, keluar air mata sih. Saya nggak tahu kenapa, kayak, weh, lu kenapa gitu? Lu kenapa gitu? Saya berusaha kayak, enggak. Dan akhirnya, udah saya copot, saya tiba-tiba nangis, saya tutup laptopnya, ya kan, nonton TV. Ada kejadian tsunami di Banten itu. Iya. Dan dari situ kayak, waduh, makin nih, ya kan. Ya terus malamnya itu saya kan, mama saya kan dagang pasar kan. Dia bangun pagi. Dan saya nggak sengaja emang pengen ke toilet waktu itu. Ngeliat dengar ada suara orang nangis. Siapa nih saya lihat. Ternyata almarhum mama saya nangis. Dia lagi ada di kamar, ya kan. Waktu itu kan masih ada kan, mama saya meninggal 2019. Mama saya meninggal 2020. Masih ada di situ. Saya lihat dia berdoa Mas, saya dengar ada nama saya disebut. Dia minta saya bertobat. Saya dengerin. Di situ kayak hati saya benar-benar segininya orang tua sampai doa sujud gitu Mas di kasur. Bilang itu momen itu yang bikin gimana ya, masih teringat nama saya. Kayak Tuhan pengen anak saya kembali lagi kayak dulu kayak gitu. Dan akhirnya ya udah, saya coba buat nyenengin orang tua. Saya datang ke gereja pas Natal aja. Pas Natal? Iya, pas tanggal 25 saya datang ke gereja. Ya kan, datang masuk pintu gereja, mulailah lagu-lagu Natal. Dan di situ saya benar-benar kayak orang bego Mas. Kenapa? Nggak tahu saya ada di mana. Nggak tahu, dan itu lagu apa saya nggak tahu. Padahal berarti hafal dong. Harusnya hafal, karena saya kan berpuluh-puluh tahun di di situ, dan masa iya lagu Natal. Masa nggak hafal gitu kan? Saya nggak tahu Mas. Saya sampai nanya ke saudara saya, masih ada kok dia. Ini lagu apa? Dia sampai sama kayak Mas tanggapannya. Masa lu nggak tahu kayak gitu?
Wah, sama persis. Terus lu katanya lagu gereja, lagu Natal kan sering. Gak tahu gua. Dan akhirnya udah lama itu berjalannya waktu, ya kan. Natal berakhir, setelah selesai, ya. Saya pikir saya nggak tahu apa-apa, kok jadi kayak orang bego gitu kan. Nggak tahu lagu gereja ini, nggak tahu. Dan sampailah di mana ya udahlah, gua kasihan karena mama gua setiap hari dia hampir doain saya kayak gitu terus. Pengennya ada setiap kali kami ngobrol, kami apa, pengennya mama tuh ya udah ke gereja lagi. Itu yang bikin saya kayak ya udah, saya harus balik lagi ke gereja. Dan pikir saya, Mas, ya udah gue ke gereja akan biasa lagi kan. Mungkin itu nggak sama sekali. Nggak, saya benar-benar nggak bisa nyanyi lagu gereja. Saya nggak bisa penyembahan, saya nggak bisa ngangkat tangan saya buat Tuhan. Saya nggak bisa ngomong Tuhan Yesus baik. Wah, itu sampai separah itu, Mas. Dan pengalaman-pengalaman yang saya rasain tuh nggak seenak yang orang-orang kira gitu. Lu datang langsung bertobat, lu langsung bisa kayak gini, enggak. Saya dengan siksaan-siksaan dulu, Mas. Kadang saya pengen ngangkat tangan saya aja begini, kayak ada orang yang giniin saya kenceng banget, itu sakit banget rasanya. Jadi nggak bisa. Kayak lu diginin gini, tapi dari belakang, gitu tapi ya? Kenceng, Mas. Kayak sakit. Bukan cuma dipeluk, tapi kayak digenggam kenceng banget. Dan sampai lu nggak mau ngelakuin itu. Dan itu yang saya rasain, itu yang pertama. Dan yang kedua tuh kayak mau ngomong Tuhan Yesus baik kan ada lagunya, cowoknya ya gitu saya. Jadi kayak gitu nggak bisa. Kayak gagu gitu ya. Kayak gagu, iya. Gitu ya. Kayak intonasinya nggak jelas. Intonasinya nggak jelas. Ngomongnya ya kayak di situ saya ngerasa aduh gimana. Ya akhirnya saya ngomong ke pendeta saya yang beneran itu, yang di gereja saya ini. Saya ngomong, Pak, saya pengen tobat, pengen berubah. Ya kamu harus lawan gitu. Itu saya ngomong aja, saya dicekek. Kayak ada yang nyekek. Saya muntah depan dia. Depan istrinya, saya gitu. Padahal saya mau ngomong, tolong saya gitu. Dia cuma saya lawan sekali, lawan, terus lawan. Kamu bisa. Gitu. Itu lawan. Waduh, benar-benar kayak, wah, nyiksa banget, Mas. Baru mau ngomong aja, dan akhirnya, ya udah, saya ngomong, tolong. Dan saya sampai memberanikan diri saya kayak, saya mau ngambil pelepasan gitu. Mau ngambil pelepasan tuh ibaratnya kalau mungkin ini Mas ruqyah gitu. Oh, ruqyah. Ruqyah kalau di saya itu pelepasan dari roh jahat itu. Diobatin lah ya. Iya, diobatin. Gitu ya. Karena saya tahu di tubuh saya ada yang aneh. Dan akhirnya saya itu dikasih ayat, saya dikasih lagu-lagu gereja lagi, saya disuruh dengerin. Dan saya pikir tuh akan mudah, mungkin dengerin doang kan. Ternyata enggak, Mas. Saya dengerin, tiba-tiba mulut saya berdarah di segala sisi, dari dalam keluar darah sini, ngucur. Saya kira tuh cuman mungkin air liur atau apa, ternyata darah banyak. Saya dengerin lagu itu, dan bukan cuman itu, ya kan. Saya baca Alkitab pun tubuh tuh kayak ngerasa ada yang nusuk gitu. Kadang, wah, saya terus diintimidasi pokoknya. Keluar darah segala macam, tiba-tiba saya sakit atau gimana. Tapi saya lawan terus, saya berusaha kayak udah dengerin, bisa. Dan sampai pada akhirnya saya bisa kayak ngomong Tuhan Yesus baik segala macam, dan itu nggak gampang, nggak secepat. Dia butuh waktu 3 bulanan itu, Mas. Saya ngerasain siksaan itu luar biasa. Itu yang di tubuh saya tuh udah kayak, wah, saya siksa udah kayak mau mati ibaratnya kayak gitu kan. Setiap hari kayak ngerasain begini nih, perjuangan lu harus keluar gitu ya kan. Tapi saya ingat, ya saya harus bisa. Saya cuma mikir itu, harus bisa keluar. Dan pada akhirnya tibalah di mana saat saya udah bisa beribadah, udah bisa mengangkat tangan, dan saya butuh pelepasan itu. Dan kita dikumpulin, saya di tengah-tengah gitu, Mas. Ada pengeja sekitar 8 orang kalau nggak salah, 8 orangan itu saya di tengah-tengah. Udah siap semuanya, dibilang udah siap. Akhirnya baru satu genjrengan musik tuh, dengar lagu, bus. Saya udah nggak tahu saya di mana, udah nggak ngerasain, ya kan. Saya udah pindah, ibaratnya udah di alam yang lain gitu, di alam yang beda, Mas. Saya ngeliat tuh udah gelap, semuanya udah gelap, benar-benar gelap banget gitu kan. Terus saya nyari-nyari jalan, kayak ada cahaya terang banget, Mas, di depan saya nih. Saya ke situ tapi berat, kayak ada yang narik gitu. Saya narik, saya minta tolong segitu. Yang saya tahu itu Tuhan kan. Tuhan tolong saya, saya bilang gitu aja. Tuhan Yesus tolong saya
Saya ngomong gitu. Akhirnya saya dipegang tangan saya, tarik-tarikan Mas. Terus saya ngeliat di belakang, wah, ternyata bukan cuman satu. Iya banyak. Jadi itu kayak ya dibilang iblis ya. Maksudnya serem dibilang ya, iya, sereman ya, itulah. Sereman itu. Serem banget dibilang tuh, wah benar-benar saya ngeri banget. Iblisnya itu benar-benar, waduh, ada yang mukanya monster segala macam. Devil gitu devil ya kan, kayak gini. Pokoknya bisa kita lihat lah devil-devilnya itu kayak gitu. Benar, tarik-tarikan itu Mas. Tarik-tarikan itu badan saya tuh kayak ditarik begini. Tarik satu sisi, bilang, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong. Saya mau ikut Tuhan, saya mau ikut Tuhan. Akhirnya kayak ditarik satu tangan. Terus saya ditarik. Nah ini udah nih, lewat semua, lepas semua. Nah tiba saya kayak ada di taman. Tamannya bagus banget, indah banget. Dan di situ ada tempat duduk letternya U gitu Mas. U. Ya kan? Bentuknya U gitu. Dan saya lihat di situ ada keluarga-keluarga saya. Wah, ada mama saya, ada papa saya, ada almarhum kakek saya. Dan di situ ada tempat 1 kosong di sebelah orang yang bercahaya tadi narik saya. Dia bilang, sini, duduk sini. Nah, ini ada tempat buat kamu. Akhirnya saya duduk di situ Mas. Saya duduk di situ, saya pikir, oh ya udah, saya udah di sini udah nyaman. Puji Tuhan gitu, saya udah ikut. Saya percaya itu Tuhan gitu. Saya percaya itu kayak, ya udah, saya lebih nyaman di sini. Mungkin saya udah nggak bisa balik lagi ke dunia, nggak apa-apa lah. Saya pikir gitu. Dan saya duduk, saya bersyukur gitu Mas. Saya nangis, saya bangun-bangun udah di tempat yang didoain itu, di gereja saya. Di gereja lagi. Dan di situ saya benar-benar, saya ampuni papa saya maafin semua kesalahannya. Saya bilang saya udah nggak ada benci, nggak ada rasa apa papa saya. Dari situ Mas, saya udah pelepasan, selesai, ya kan, udah bersyukur gitu, udah bisa balik lagi gitu untuk sekarang kayak menjalani hidup, nggak mau yang kayak dulu lagi gitu. Dan dari situlah, dan saya ada sekarang ini gitu kan, puji Tuhan, dan saya bisa membagikan sharing saya gitu tentang kait itu Mas, kayak gitu. Oke. Jadi itu ya teman-teman semua, ini pengalaman cukup berharga mungkin ya untuk teman-teman semua nih yang jangan sampai deh menganut ajaran-ajaran yang di luar kayak sesat lah ya, kita bilang itu sesat lah gitu. Oke, yang jadi pertanyaan adalah mungkin yang gereja itu dulu ya, setan itu lah. Boleh. Itu kan sempat masuk pertama kali tuh Mas, sampai akhirnya disambut sama si pendeta itu. Yes. Ketika abang nyampe situ, ada apa namanya, kayak yang pengikutnya lagi gak di situ? Banyak. Mayoritas anak muda, orang tua atau gimana? Apa random aja gitu? Sebenarnya random campur, tapi lebih ke anak muda. Anak muda. Karena emang akan dipersiapkan untuk suatu gitu. Jadi mereka emang ada targeting. Oh, ada targetingnya. Targeting anak muda. Nanti akan dipersiapkan untuk tahun yang akan datang nih. Sekitar, ya saya nggak tahu akan datangnya tanggal berapa, karena kan saya nggak terlalu ikut. Pokoknya untuk dipersiapkan. Gitu. Oh, oke, itu berarti yang isinya itu random lah ya, tapi kebanyakan itu targetnya itu adalah anak-anak muda nih, yang pasti setiap anak muda punya cita-cita gitu kan, punya keinginan tapi belum kecapai gitu kan. Oke. Terus kemudian Mas, gue kan belum tahu nih, apakah di gereja sebenarnya nggak boleh bawa HP atau boleh sebenarnya? Sebenarnya boleh. Boleh. Tapi ketika saat di gereja setan itu malah nggak boleh. Sempat tadi berpikir juga, wah ini kayak khusyuk banget nih. Iya. Gitu ya. Tapi ketika masuk jebret, banner turun, gue ngebayangin sih. Karena kenapa? Karena dulu gue kerja di dekoran orang-orang pengantin gitu. Iya. Suatu kebetulan ada job untuk ngedekor gereja. Jadi gue kayak vibe-nya tuh kerasa. Masuk gitu kan, banyak bangku. Di tengahnya itu ya jalanan. Ya, benar. Gitu kan? Betul. Terus ada tembok gede gitu. Gede. Nah, itu banner tuh nongolnya dari situ. Iya, keluar semuanya. Emang set steknya mungkin. Iya. Set steknya kayak gitu. Dan terus ada sebuah patung di dekat. Iya, di tengah-tengahnya itu. Tengah-tengah itu. Iya. Keluar itu di atas. Itu kan pasti ya, gue tahu banget gereja kayak gimana gitu. Nggak mungkin kayak gitu. Bahkan ada banner atribut tuh nggak ada gitu loh. Pasti nggak ada, cuma ada sebatas kursi doang sama tempat orang khotbahnya pendeta itu udah. Gitu doang.
Oke teman-teman semua. Nah terus juga kan ada lagi ketika saya itu diajak untuk masuk suatu ruangan. Ini gue benar-benar kaget. Mungkin teman-teman semua juga kaget. Masuk ruangan pertama ada pintu kaca. Cowok. Yang kedua cewek sama cewek. Yang ketiga cewek cowok ya. Tapi ditukar pasangan itu. Sharing. Iya, sharing. Kalau sekarang apa? Kumpul kebo kali ya? Swinger ya kalau misalnya bahasa. Oh, dan itu ternyata gue baru paham nih. Ternyata yang untuk kantor itu untuk produksi si perjamuan kudus itu. Perjamuan kudus itu dia. Yang nantinya diaborsi anaknya. Diaborsi di jus, di blender, di jus di. Tapi sempat ngerasain di jus. Ngeliat. Tapi kenapa nggak saat itu? Oh, ide. Enggak. Karena kan itu emang buat ini, bukan buat sembarangan kita minum. Jadi itu orang-orang yang udah terpilih di situ dan itu janin-janin yang udah terpilih. Bukannya janin-janin sembarangan orang datang tiba-tiba ngelakuin hubungan seks di luar itu terus aborsi di situ enggak. Jadi orang-orang yang di situ yang udah terpilih. Yang udah melakukan hal-hal itu. Jadi janinnya dibilang ya kudus ya itu. Oke. Ini kan pasti 4 bulan tuh nggak sebentar loh. Iya. Dan itu juga butuh proses, nggak secara tiba-tiba tobat terus terima, udah yuk balik lagi. Iya. Gitu kan ya, tadi juga sampai akhir 3 bulan. Sampai akhirnya datang pendeta gitu kan, kalau mungkin di teman-teman semua ustadz gitu kan. Ninin, apa sih lo? Iya. Kan pasti ada lah rasa-rasa gitu ngel. Apa sih lo nggak percaya, udah deh. Yang terus akhirnya benar-benar gue bikin bengong banget ketika ini kan pasti puluhan tahun nih ke gereja. Iya. Pasti basic banget itu lagu Natal. Oh iya. Gitu kan? Pasti hafal. Bahkan mungkin juga teman-teman semua yang bukan menganut agama Kristen mungkin juga hafal juga. Iya, tahu lah gitu kan. Ada juga kan orang Kristen hafal surat Al-Fatihah juga hafal gitu kan. Tapi ini kan wah, bener-bener kayak nggak tahu, jadi kayak orang apa sih, kayak ateis gitu ya. Ateis, kayak apaan sih ini gitu. Kayak bener-bener lu ya ditaruh di satu tempat yang baru nih, apaan gitu kan, jadi kayak bingung sendiri kayak. Wah, sampai akhirnya juga tadi ngomong Tuhan itu baik juga nggak bisa. Nggak bisa. Padahal itu hal yang lumrah. Iya, itu kan hal yang lumrah gitu kan. Itu basic banget lah gitu kan. Ini kok bener-bener nggak bisa nyanyi-nyanyian ketika masuk gereja juga ngapal kayak apa nih, nggak fasih gitu kan. Intonasi nggak jelas, ngomongnya nggak jelas jadi. Oke. Mas, terakhir kontak-kontakan sama pendeta itu kapan? Terakhir itu ya tadi, yang pas sebelum berangkat itu. Pada akhirnya tuh pas dia udah berangkat udah izin pamit kayak ya udah ngasih tahu nih mau pergi. Apakah sekarang masih ada gereja setan itu? Menurut ini aja. Kalau menurut saya ada, pasti ada. Cuman untuk tempat saya nggak tahu. Mungkin udah dipindahkan ke lain. Iya, karena mereka sistemnya nggak satu tempat. Nggak satu tempat. Hal itu aja enggak. Mereka tuh ya mungkin lebih pintar dari kita untuk memanipulasinya, dan hebatnya mereka tuh ya memanipulasi gereja itu jadi kayak kalau orang umum ya itu cuman gereja. Untuk apa sih, kayak udah gereja bentuknya ibadah. Gitu. Lu mau masuk ke dalam pas hari biasa pun gereja. Iya. Karena nggak ada yang diset sama mereka untuk tetap kayak gitu, enggak. Setnya tuh nggak kayak gitu. Nggak tahu di tempat lain ya. Pernah saya rasain tuh setnya kayak gitu. Pasti juga kalau aliran-aliran gitu pasti dia dipandang orang tuh pasti ini tempat biasa manipulasi ya, itu dia pinter tuh. Bener. Tapi ketika dia masuk, beda deh lo. Udah, ya inilah Tara. Gokil 4 bulan teman-teman semua sampai akhirnya tadi dikasih hidayah lah ya kita bilang lah ya. Untuk ini loh jalan yang lurusnya loh gitu kan. Jangan deh teman-teman semua yang kalau ada misalkan apa-apa nih janggal atau apapun itu. Jangan, udah nggak usah tekunin lagi, nggak usah lebih mempelajari gitu ya. Betul. Udah tinggalin aja yang udah pasti-pasti aja, apalagi tadi juga hal-hal baik itu nggak ada. Iya. Tadi apa tuh kutipannya tuh kalau manusia yang membodohi. Iya, kita tuh dibodohi oleh manusia yang lebih pintar daripada kita. Oke. Jadi teman-teman udah jangan sampai dah kayak gitu aja ya. Oke. Dan minta doanya teman-teman semuanya supaya buku daripada Bang Rizky ini sudah mulai terbit gitu kan. Jangan jadi aja terbit toh. Jadi mah gampang. Terbitnya ini butuh proses, harus ada nomor
apa namanya lupa BNSP gitu kan, ada ini nih, doain. Mungkin yang teman-teman semua punya kenalan percetakan gitu kan, nah ini kan langsung aja deh, biar teman-teman semua pasti gue yakin tulisan-tulisan daripada Bang Rizky nanti akan dikeluarkan itu adalah pengalaman hidup yang dimana pasti ada sisi positifnya. Dan kita yakin semua kalau misalnya guru yang terbaik adalah sebuah pengalaman. Gitu ya. Intinya jangan sampai tersesat. Oke, jangan sampai tersesat di jalan yang salah. Iya, betul. Kalau tersesat di jalan yang benar nggak masalah. Oke. Kalau udah tersesat nih susah baliknya. Susah. Oke, Bang, sebelum tutup Bang, videonya nih Bang, mungkin Abang punya pesan nih Bang, mungkin untuk teman-teman semua yang sampai jangan sampai deh kayak ngikutin jejak dari Bang Rizky nih Bang, silakan. Jadi buat teman-teman nih, banyak juga Bang yang suka DM sama saya, suka nanya gitu, Bang, di mana Bang? Gue pengen dong gini-gini. Sesi iba sebenarnya. Lu belajar dari saya lah gitu. Saya tuh keluar aja puji Tuhan gitu, masih bisa bercerita di sini, masih bisa buat kalian ini karena saya punya tekad kayak Tuhan aja udah berjuang gitu buat saya gitu. Maksud saya cuma ngelakuin hal kecil kayak gini aja buat kalian gitu. Dan kalian gak usah nanya kayak gimana gitu. Karena menurut saya hal yang gak bagus udah cukup jadi pengalaman aja, gak usah untuk diturutin kayak gitu. Karena ya itu Tuhan itu udah baik buat kita ya kan, udah disediain tempat yang bagus ya kan, cuman emang kita disuruh sabar aja. Nggak selamanya tuh yang instan itu baik gitu, nggak selamanya yang instan itu baik. Jadi buat teman-teman semua ya kan, tetap jalanin, syukurin apa yang kita jalanin sekarang. Dan saya yakin sih Tuhan tuh nggak bakal tinggal diam buat kalian, pasti kalian dikasih tempat yang terbaik, yang terhebat kayak gitu. Oke, itu jadi udah semua tuh tadi pengalamannya udah dan juga pesannya juga udah gitu ya teman-teman semua. Oke Bang, sekali lagi terima kasih banyak nih Bang ya udah mampir ke sini untuk membagikan pengalamannya gitu kan. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Rizky ini bukan untuk nakut-nakutin ketika teman-teman semua mau pergi ke gereja untuk menjalankan sebuah kewajiban ibadahnya, bukan. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak Abang. Sama-sama. Bungkus.